Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita kembali ada dalam persekutuan orang beriman, dan kita boleh kembali dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Catatan pembacaan yang diterbitkan oleh Majelis Sinode Gemit, Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-33. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini merupakan suatu bahasa peribahasa yang mengisyaratkan agar kita perlu untuk berhati-hati. Bukan hanya berhati-hati, tetapi juga harus lebih bijaksana, lebih tenang, tetapi tidak membahayakan. Polos dan tulus di dalam bertindak ketika berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebenarnya hanya mengacu kepada sifat-sifat positif yang sementara disimbolkan oleh kedua binatang tadi, yaitu ular dan merpati. Kedua sifat ini harus menjadi satu dan tidak boleh dipisahkan. Karena kalau kita hanya pakai cerdik saja seperti ular dan tidak pakai kata tulus seperti merpati, maka itu dia pun nama licik. Cerdik beda dengan licik. Kalau kita hanya tulus tetapi tidak cerdik, itu namanya konyol. Amin. Kalau tulus tetapi tidak cerdik, itu konyol, kan baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa perkembangan zaman membawa kita dengan berbagai-bagai kemudahan, pengetahuan dan teknologi. Jika kita tidak pintar dan cerdik, maka kita akan menjadi korban zaman, bahkan akan terbawa arus, menjadi korban penipuan, menjadi korban intimidasi, menjadi korban sumpah palsu dalam berbagai macam janji, hingga menjadi korban kekerasan. Motif buruk tentunya mengatasnamakan kebaikan demi banyak orang, demi negara, demi ini dan itu. Kalau ada yang nama demi, jangan tersinggung dengan ini kata demi. Bahkan mengatasnamakan agama dan kepercayaan, sehingga sangat mudah kita jumpai di tengah-tengah kehidupan dan komunitas hidup bermasyarakat. Lebih gampang Bapak Mama, Saudara, kita berjumpa dengan orang jahat ketimbang orang baik. Bapak Mama, Saudara, orang beriman, tentunya bahwa Yesus mengatakan hal ini ketika dia hendak mengutus 12 rasul untuk bersama-sama dengan dia mengemban tugas rasul, yaitu mengambil bagian dalam pelayanan. Yesus mengawalinya dengan berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Sebab itu hendaklah kamu cerdik. Kata hendaklah adalah suatu isyarat bagi kita. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pasti kita akan berpikir, kenapa sehingga Yesus menawarkan solusi atau jalan keluar yang begitu gampang bagi kita? Toh hanya tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, maka kita bisa melewati tantangan dan juga berbagai-bagai persoalan. Toh hanya karena cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kita akan lewat kandang serigala.
Tentunya bahwa kedengarannya ini tawaran yang gampang, enak ketika dibicarakan. Cukup hanya cerdik dan tulus. Itu sudah menjadi syarat bagi kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan lagi Bapak Maba, saudara orang beriman, adalah bahwa kita akan berhadapan dengan kawanan serigala. Perumpamaan kehidupan yang begitu kompleks. Perumpamaan kehidupan dunia yang begitu tidak bersahabat dengan kita. Kenapa harus ular? Dan kenapa harus seperti merpati? Bukankah lebih rasional atau masuk akal kalau kita menyamar saja seperti serigala, supaya kita mendapatkan titik aman? Atau menjadi serigala saja, biar seimbang dengan ular? Apa keistimewaan ular, Bapak Mama, Bapak Saudara? Dan juga keistimewaan merpati, sehingga Yesus menggambarkan, metaforakan bahwa ketika kita diutus ke dalam dunia yang begitu kompleks dengan pergumulan dan tantangan iman, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dibandingkan dengan serigala. Bukankah ular selalu berkonotasi negatif? Bukankah ular melambangkan sikap pengkhianat, jahat, pemberontak, penipu dan pembohong? Semua sifat iblis ada dalam dirinya. Tapi kenapa Yesus tentunya memilih ini sebagai gambaran bagi kita untuk kita harus cerdik seperti ular? Mari kita memahami dengan cermat, Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus tentunya mengulang dua kata yang sama. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti, bukan jadi seperti ular. Tulus seperti, bukan jadi seperti merpati. Karena kalau mau jadi seperti ular, jadi seperti merpati, maka kita akan terlihat sangat licik. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, bukankah semua sifat ular harus kita tiru? Tidak juga. Tetapi kita diminta untuk cerdik seperti ular. Bagaimana kecerdikan ular yang dimaksudkan sehingga dia melebihi serigala? Ular memiliki kemampuan yang menonjol. Yang pertama, dia paling cerdik dari segala binatang. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1. Adapun ular ialah binatang yang paling cerdik. Kejadian Yesus bilang begitu. Mau sampai di penutup di Wahyu juga pasti bilang begitu. Ular adalah binatang yang paling cerdik. Ia mampu berganti kulit secara periodik. Ia memungkinkan dirinya untuk melepaskan diri dari parasit yang menempel pada kulitnya. Ia bisa mendeteksi mangsa dari kejauhan dengan kemampuan inframerah yang ada pada matanya. Jadi kalau yang mata ular dong itu, lihat nah jangan terlalu. Nanti kalau lihat itu telak. Dia dapat mendeteksi mangsa dengan indera penciuman yang sangat tajam. Memiliki kewaspadaan yang sangat istimewa. Bahwa ketika dia melarikan diri atau mungkin terjebak oleh musuh, dia akan mempertahankan kepalanya untuk bebas dari kesakitan. Itu kelebihan ular. Tentunya bahwa Yesus belajar hal positif yang dimiliki oleh binatang ini, sehingga dia membawa para muridnya sebelum diutus untuk memiliki kepekaan, agar ketika berjumpa dengan tantangan persoalan dalam pelayanan, maka Kristus tetap diutamakan sebagai kepala, dan Kristus harus tetap dipertahankan sebagai tujuan iman. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa gambaran ini Yesus tujukan kepada para murid
untuk menghadapi tantangan iman yang begitu luar biasa. Supaya ketika mereka ada dalam pergumulan iman ini, mereka tidak menukarkan iman di Yesus dengan harga murahan demi kekasih kita, walaupun beda agama. Jangan sampai kau memanfaatkan itu lagu Ambon sekarang, cinta beda agama. Minta maaf yang sementara menjalani dan sudah melewati. Jangan menganggap itu sebagai hal murahan untuk mudah ditukarkan dengan apapun juga. Barter soal iman. Karena itu Yesus menegaskan ini kepada para murid. Atau mungkin menukarkan iman kita kepada Yesus dengan keamanan, dengan kenyamanan diri, supaya kita mendapatkan titik aman, terlepas dari berbagai hal, dan kita mendapatkan kemudahan. Yesus mengingatkan para murid dengan benar, belajarlah dari sifat ular. Papa mau Pak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tulis seperti merpati. Merpati tidak seperti jenis burung yang lain. Ia tidak memiliki sumber kepahitan dalam diri, karena ia tidak memiliki empedu. Ketulusan merpati menandakan hati yang murni. Merpati tidak ingkar janji, kata lagu lama, tetapi juga wejangan orang tua. Merpati tidak ingkar janji, setia kepada pasangan dan menjadi lambang Roh Kudus. Merpati tidak ingkar janji. Jangan sampai mulut berkata lain tetapi hati bergaru dengan lain. Jangan sampai mulut bilang iya tetapi di belakang bilang sonde. Jangan sampai hanya untuk mendapatkan titik aman dan kenyamanan diri, kemudian kita menggambarkan diri seolah-olah bahwa kita tulus hari ini. Tetapi kemudian setelah sampai di belakang, kita mulai ingkar janji dengan apa yang menjadi janji kita hari ini. Baik janji iman orang tua, janji iman Bapak Mama Ani, janji iman mereka yang mendapatkan peneguhan di hari ini. Jadilah seperti merpati yang tidak pernah ingkar janji. Dia akan pergi tetapi dia akan kembali membawa pulang apa yang sebenarnya harus dia bawa. Ingat, merpati tidak pernah ingkar janji. Belajarlah dari ketulusan merpati. Janji bukan hanya sekedar ungkapan supaya orang mendengar, bukan hanya sekedar bahasa kiasan, tetapi janji benar-benar dari hati yang tulus sebagai ungkapan kita kepada Kristus. Papa Mama Pak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa pengikut Kristus dan beriman kepada Kristus pasti lambat laun kita pasti akan mengalami ujian. Ujian bisa lewat godaan dunia, bisa juga membuat kita mudah berkompromi dengan dosa, atau bisa saja membawa kita untuk tidak setia dengan janji kita. Ingat benar bahwa terkadang kita sulit menepati janji. Ingat benar juga bahwa dunia sekarang tidak ramah. Kehidupan iman kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan, dengan berbagai tawaran yang memudahkan iman. Dan apakah bahwa ketika kita berhadapan dengan hal yang demikian, maka kita akan menjadi orang-orang murahan yang memberikan harga murah untuk sebuah janji iman. Ini bukan hal yang gampang, tetapi ini merupakan suatu hal yang penuh dengan prinsip, komitmen, janji teguh di dalam iman. Bukan hanya soal janji, tetapi juga dalam kewajiban menjadi orang tua dalam hal mendidik, membimbing, membesarkan anak sampai dia berangsur-angsur menjadi dewasa. Bukan hanya soal kita bisa melayani dia dalam kebutuhan jasmani, tetapi juga dalam kebutuhan imannya tiap-tiap hari. Membawa dia dengan benar dalam pengenalan akan Kristus, mendidik dia menjadi anak yang hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan sampai kemudian anak juga bingung-bingung. Begitu tanya,
Ma pendeta di situ nama siapa Bapak jo lupa, kok jarang ketemu dengan mam tuan. Itu jadi soal. Kita punya tanggung jawab iman yang besar. Tanggung jawab iman yang tulus kepada Kristus. Untuk kemudian ketika kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian, maka itu juga bertepatan dengan apa yang kita janjikan hari ini. Menjadi orang percaya yang dewasa di dalam iman bukan hal yang gampang. Memikul tanggung jawab iman sendiri, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat beresiko. Menyangkal diri itu persoalan yang sangat sulit sekali untuk dilakukan. Kita tidak bisa menyangkal diri kita. Tentunya bahwa kita terbatas dalam banyak perkara. Dan kita akan terbawa bahwa lebih baik kita mencari titik aman untuk diri dan kemudian penyangkalan diri menjadi hal yang kedua. Supaya apa yang kita inginkan dan impikan bisa kita dapatkan. Penyangkalan diri berarti bahwa diri kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kita. Kristus yang ada di dalam kita. Diri kita bukan kita lagi. Memikul salib. Kebanyakan orang mengambil keputusan untuk bikin salib sendiri. Tuhan kasih dia salib yang pas-pas. Karena sombong dia bilang itu kurang besar. Badan besar begini berbab tua kasih ini salib ju. Pungki ciana. Dia bikin salib terlalu besar. Kemudian sepanjang jalan baru dia mengeluh. Ini salib terlalu berat. Tuhan yang kasih. Sonde. Karena pada dasarnya kau bikin sendiri. Kemudian muncullah tuduh menuduh Tuhan yang salah. Memikul salib. Terkadang kita merasa terlalu berat. Kita mengambil keputusan untuk kalau bisa potong kasih pendek. Jangan terlalu panjang. Biar jalan enteng. Tetapi yang jadi persoalan bahwa salib adalah jalan yang Allah bentuk melalui putranya Yesus Kristus. Supaya kita sampai kepada dia. Dan kemudian kita sampai di penghujung jalan, mau seberang jembatan, kotong bilang, aduh terima kasih mama penatua. Mama tua lihat banjir. Beta son sampai. Kok salib terlalu pendek. Kok lu terlalu banyak mengeluna potong kas pendek. Itu jadi soal. Bukan hanya soal pikul salib. Pikul salib juga berarti bahwa kita diwajibkan untuk turut mengambil bagian, menanggung beban pergumulan dalam pelayanan sebagai orang percaya dewasa di dalam iman. Ingat bahwa sidi yang gampang itu jangan kemudian kita lupa hari ini. Karena tentunya bahwa kita terpanggil untuk bersama-sama melayani dalam persekutuan orang percaya. Jangan sampai esok lusa selesai sidi. Kemudian tawaran ke tope muda ko, kakak, sonde bisa kotong bukan orang muda, kotong mudah-mudahan masih muda. Ada berbagai banyak alasan, karena kita menganggap bahwa itu beban dalam persekutuan hidup dan persekutuan beriman. Kemudian kita menyangkali salib yang Kristus percayakan bagi kita. Bukan hanya soal memikul salib, tetapi juga soal kita mengikut dia. Untuk mengikut seseorang pasti ada banyak alasan. Karena kita suka, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita mau tiru dia, itu yang kedua. Yang ketiga, kita karena ikut arus. Orang lain ikut itu orang, maka kotong juga harus ikut. Kita perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan ini. Karena ada banyak orang yang berjanji mengikut Kristus, tetapi ketika berjumpa di persimpangan jalan dan dia melihat bahwa ada jalan yang mulus,
dia kembali mengambil keputusan, lebih baik ikut ini jalan yang enak daripada beta ikut itu jalan. Bapak mau Pak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa dalam hal mengikuti Yesus, dia membawa para murid untuk kemudian dia sendiri menyampaikan, mengisyaratkan, ingat bahwa akan ada penganiayaan yang akan datang. Tetapi juga dalam pengakuan akan Yesus. Pengakuan akan Yesus. Pengakuan akan Yesus ini Bapak Mama, terkadang bahwa kita akan ditodong soal kotong pengakuan. Ada banyak peristiwa-peristiwa iman yang terjadi, bahwa orang akan berjumpa dengan pengakuannya, bahkan dia akan menyangkal dengan pengakuannya. Kotong perlu untuk berhati-hati. Jangan sampai ini hari mengaku ikut Yesus, besok kotong ikut yang lain. Jangan sampai ini hari kotong bilang kotong beriman dengan Yesus, tetapi besok kotong pun iman seperti imanku tuh loncat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Iman sudah jelas. Itu yang akan menjadi persoalan dan juga tantangan bagi kita. Bapak mau Pak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu mari kita melihat bahwa setiap tantangan yang Allah berikan, supaya di sana iman kita benar-benar makin teguh. Kita dibawa oleh Yesus bukan hanya sebagai domba yang lemah, tetapi juga sebagai merpati yang tulus, sebagai ular yang cerdik, supaya di dalamnya kita bisa memenangkan iman kita dalam mengikut Kristus. Hari ini tentunya kita juga diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan iman, pergumulan orang tua, pergumulan Bapak Mama Ani, pergumulan orang-orang muda yang tentunya mengambil keputusan untuk mengiring Kristus dan menjadi orang percaya yang dewasa di dalam iman percaya. Para murid diutus oleh Yesus, tetapi dia mengutus mereka dengan mengisyaratkan, aku akan mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin. Persembahan pujian bagi